Apa kabar anak-anak semua? Miss berharap anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Miss. Hari ini kita akan belajar tema 3, kegiatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Miss ajak kita semua untuk berdoa. Anak-anak, silakan sikap doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ikuti doa yang akan Miss bacakan ya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya belajar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyusun kalimat sederhana dari kosakata tentang kegiatan sore hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi mana kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan sore hari sesuai aturan yang berlaku di rumah. Siti mengajak teman-teman bermain tangkap bola. Dalam permainan ada aturan bagi penangkap bola. Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lain. Mereka membentuk dua barisan yang saling berhadapan. Mereka melempar bola kepada teman di barisan di depannya. Anak yang dapat menangkap bola dengan baik akan mendapat nilai 1. Kalau dia bisa membuat kalimat, mendapat nilai tambahan 1 lagi. Yang paling banyak mendapatkan nilai itulah pemenangnya ya. Mereka bermain dengan gembira. Nah, anak-anak, kalian bisa coba melakukan permainan seperti yang dilakukan Siti dan teman-teman di rumah ya. Kalian bisa lakukan dengan teman di sekitar rumah atau dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian, buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini ya. Yang pertama, sore. Coba kalian buat kalimatnya. Contohnya adalah, sore hari ayah pulang dari kantor. Untuk yang kedua, kata pulang. Kalian coba buat kalimat dengan kata pulang. Setelah selesai bermain, Siti pulang ke rumah. Untuk kata yang ketiga, mandi. Pulang bermain, Edo langsung mandi membersihkan diri. Kata yang keempat adalah bermain. Contoh kalimatnya, anak-anak bermain di halaman rumah. Yang kelima, istirahat. Contoh kalimatnya adalah, ayah beristirahat di ruang tamu. Yang keenam, belajar. Contoh kalimatnya adalah, Siti setiap hari belajar dengan tekun. Yang ketujuh, menyiram. Ibu menyiram tanaman pada sore hari. Dan yang kedelapan, mengulang. Contoh kalimatnya adalah, Siti selalu mengulang pelajaran pada sore hari. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Ini adalah hasil hitungan Siti.
Kalian lihat di sini ada sekumpulan mangkuk. Ada berapakah jumlahnya? Ternyata jumlahnya ada 14. Berikutnya ada piring. Piring ini jumlahnya adalah 16. Selanjutnya ada garpu. Garpu-garpu ini jumlahnya adalah 16. Selanjutnya ada gelas-gelas. Coba kalian hitung ada berapa jumlah gelas-gelas ini? Ya, benar. Gelasnya ada 19. Selanjutnya ada sendok. Sendok-sendok ini jumlahnya adalah 20. Nah, sambil memasak, Ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Yang pertama, mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Yang kedua, mana yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Yang ketiga, peralatan apa saja yang sama banyaknya? Dan yang keempat, peralatan apa saja yang lebih banyak dari gelas? Nah, kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawaban ini di buku latihan kalian ya. Tulislah dengan tulisan yang rapi. Yang kelima, peralatan apa saja yang lebih sedikit dari piring? Yang keenam, tuliskan satu bilangan yang lebih dari 13. Yang ketujuh, kalian tuliskan satu bilangan yang kurang dari 19. Dan yang kedelapan, kalian tuliskan satu bilangan yang lebih dari 15, tetapi kurang dari 18. Untuk soal dan jawaban berikut ini pun, kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian dengan rapi juga ya. Nah, berikutnya urutkan gambar di bawah ini. Lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Kalian perhatikan ada 4 buah gambar. Gambar pertama, Udin sedang akan pergi mandi. Gambar yang kedua, Udin dan teman-teman terlihat kotor sekali. Gambar yang ketiga, Udin dan teman-teman sedang asyik bermain bola. Dan gambar keempat, Udin sudah berpakaian rapi, badannya segar dan wangi. Setelah gambar disusun sesuai urutan, lalu susunlah ceritanya sesuai urutan gambar ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, anak-anak, kita harus selalu bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Siapa di antara kalian yang sangat menyayangi kedua orang tuanya? Wah, Bu Guru yakin pasti kalian semua sayang terhadap kedua orang tua kalian masing-masing. Nah, anak-anak, orang tua bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun ya. Seperti yang sudah dilakukan Benny. Benny menyambut ayahnya pulang kerja dengan perasaan yang gembira dan sikap yang santun. Selanjutnya, berilah tanda centang atau checklist pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua ya. Berilah tanda silang pada cara yang kurang baik. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada kakak beradik yang sedang bertengkar. Mereka memperebutkan mainan. Apakah bertengkar dengan adik merupakan gambar yang menunjukkan menyambut orang tua dengan baik?
Lalu pada gambar yang kedua, ada seorang anak yang membawakan tas kerja ibunya. Nah, menurut kalian, apakah ini cara yang baik menyambut orang tua? Gambar selanjutnya, ada seorang anak menyambut ayah dengan riang. Dan gambar keempat, ada seorang anak yang marah-marah karena ayahnya telat pulang. Nah, dari keempat gambar ini, gambar manakah yang menunjukkan sikap yang baik dalam menyambut orang tua? Kalian tuliskan di buku latihan kalian ya. Nah, anak-anak, jadi biasakanlah menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Karena mereka setiap hari telah bekerja keras untuk membiayai kehidupan kita. Jadi, sebagai anak yang baik, kita harus selalu menyambut orang tua dengan hati yang gembira dan juga sikap yang santun ya. Anak-anak, perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada bilangan 15 dan 12. Coba kalian perhatikan ya. 15 lebih dari 12. Nah, kita akan beri tanda lebih dari, itu tandanya seperti ini ya. 15 lebih dari 12. Nah, jika lebih dari, maka perhatikan tandanya itu adalah seperti anak panah yang menghadap ke arah kanan. Kalian ingat ya. Nah, untuk yang berikutnya, kalian lihat ada bilangan 12 dan 15. 12 kurang dari 15. Jika kita ingin menggunakan simbol, maka simbolnya adalah seperti ini. 12 kurang dari 15. Kalian lihat simbol atau tandanya ya. Seperti gambar anak panah yang menghadap ke arah kiri. Nah, jadi yang harus kalian ingat adalah gambar anak panah atau simbol yang ke arah kanan itu menunjukkan lebih dari. Sedangkan sebaliknya, simbol atau gambar anak panah yang menunjuk ke arah kiri itu tandanya kurang dari. Anak-anak, kemudian kalian berilah tanda kurang dari atau lebih dari ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, 14 titik titik 16. 19 titik titik 15. 17 titik titik 13. 12 titik titik 11. Titik titik lebih dari 13. 15 kurang dari titik-titik. Titik-titik kurang dari 14. Dan titik-titik lebih dari titik-titik. Nah, kalian cobalah isi ya. Di sebelah kiri ini kalian isi dengan simbol atau tanda kurang dari atau lebih dari. Sedangkan untuk soal yang di sebelah kanan, kalian tulis bilangannya ya, sesuai dengan simbol yang sudah tertera di setiap soal masing-masing. Kalian boleh menuliskan angka atau bilangan berapapun, yang penting sesuai dengan tandanya atau simbolnya. Kalian tuliskan dengan rapi dan teliti di buku latihan kalian ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menyaksikan video pembelajaran hari ini? Berharap anak-anak bisa lebih mengerti dan tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah. Sebelum mengakhiri video pembelajaran hari ini, saja kita berdoa sesudah belajar. Silakan anak-anak mengambil sikap doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ikuti doa yang akan Miss bacakan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu.
agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.